Selain perbedaan usia yang terpaut sekitar 10 tahun, perbedaan karakter juga pasti jadi tantangan di awal-awal memadukan duet Grace ya dan Apriani. Namun berkat tangan dingin pelatih Eng Hian, Grace Ani menjadi pasangan paling kompak di dalam maupun di luar pertandingan. Gini, aku mau tanya, kenapa kan Grace kan udah banyak ketemu sama pasangan lainnya kan? Ya. Terakhir Nitya ya kalau nggak salah Nitya. ya. Kira-kira Ani ini pasangan yang paling menyenangkan atau menyebalkan? Aduh, ini pertanyaan yang menjebak ya ini ya? Iya, betul. Bikin berantem ini kayaknya kan? Setiap pemain kita punya karakter beda-beda, kita punya kelebihan dan kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Ini saya tidak menjawab saya menjawab ini dengan memang terbuka, bukan karena ada Apri di sini atau karena ada memang saya pun punya kelemahan dan kelebihan, begitu juga dengan Apri. Jadi saya rasa sebuah keberhasilan setiap pasangan itu bukan tergantung dengan dia seberapa jago, saya seberapa jago, atau dia seberapa lemah, saya seberapa lemah, tapi komunikasi dua arah antara saya dan Apri. Kayak gitu juga, begitu juga dengan pasangan-pasangan saya yang lain. Bagaimana kami di lapangan tuh emang harus ada chemistry dulu, harus ada bonding. Hanya di lapangan ya. Aku gini, harus ada bonding. Grace, nih yang paling penting untuk para perempuan terutama di sini adalah bagaimana sih rasanya menjadi pasangan yang tidak dalam nomor unggulan. Kita sering sekali banyak perempuan, kita bukan menjadi yang diandalkan. Ya. Bagaimana rasanya tuh? Kalau Apri pribadi ya, kalau saya pribadi itu saya menjadikan itu kekuatan ya. Saya tidak menjadikan itu suatu hal yang negatif pada akhirnya di kehidupan saya. Jadi dan saya juga nggak mikir kayak lu non unggulan Pri, lu nggak bisa berbuat apa-apa karena lu nggak unggulan. Kan dilihatnya kan bukan dari situ. Jadi memang kita harus melihat kualitas kita sendiri. Pada akhirnya kita juga bisa untuk melaju untuk ke tahap yang terus naik level terus gitu loh pada akhirnya. Gitu sih. Grace juga gitu kan, karena kan paling senior ya. Iya, betul. Di Olimpiade ini yang bisa dapat medali emas, rasanya Grace adalah yang umurnya betul. Yang paling banyak. Ya lebih berhikmat lah ya. Lebih dewasa. That's a good one. Jadi kalau yang muda nggak berhikmat ya Mbak? Enggak, kami yang tua-tua ini kan sebenarnya agak gimana gitu bicara umur ya Grace ya. Agak sensi kita ya. Bagus Mbak, saya selalu bilang sama junior-junior saya, seneng dong berarti umur panjang. Saya bilang gitu, kalau lu ulang tahun atau umurnya lebih banyak itu berarti umur panjang. Amin. Bener gak? Kita udah pernah di ada umur mereka tapi belum tentu, iya kan Mas, itu ya harus disenangi. Iya. Nih aku mau tanya, jujur, waktu kamu dipasangkan sama Grace, kakak Grace yang sudah malang melintang sama yang lain-lain, jujur, pertama kali kamu bicara, kamu tuh happy, bangga atau sebenarnya ya elah dapet sama yang umuran tante gue? Enggak, aku malah jadi ini tuh kayak awalnya memang, aduh gila ya Kak Grace gitu, kayak minder gitu loh awalnya, jujur ya. Terus habis dari situ saya sendiri di kamar, saya ngomong sama diri saya sendiri, Pri ini kesempatan lu gitu. Ini kesempatan lu dengan Kak Grace punya kekuatan yang udah kekuatannya bukan hanya di lapangan, jadi punya pengalaman yang banyak daripada saya. Jadi ya saya jadi ini tuh kayak wah ini nih kesempatan nih. Allah udah nunjukin nih jalannya. Jadi pada akhirnya saya akan saya nggak akan nyanyiin itu gitu karena waktu kan terus berjalan. Kalau nggak cepet ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak apa-apa ya dipasangkan sama Kak Grace tuh? Nggak apa-apa. Aku udah sering kok dicap tante-tante gitu atau ibu-ibu, udah sering, tenang aja. Tapi saya bilang ibu-ibu strong kan masih kan, saya bilang. Teman-temanku juga gitu. Warasi juga gitu ya? Ibu-ibu strong ya? Kalau siapa lagi? Sorry. Grace tolong ini dikasih fluid dulu. Ibu ya, tante-tante. Emang kenapa? Soal berpasangan yang 10 tahun lebih tua dari kamu itu does it matter? Dia bilang, pasangannya sama tante-tante gitu ya? Ya enggak lah, enggak dong. Kan kuat, yang penting kan kuat. Tapi cerita dong bahwa meskipun 10 tahun dianggapnya apa? Seumuran ya? Dianggapnya seumuran.
Cerita Apri itu harus ingat. Nih cerita nih. Iya kan teman-teman saya kan parah banget ini mah. Iya jadi teman-teman saya kan lagi ngumpul biasa terus ngobrol. Terus ditanya, "Ri, Kak Grace itu umur berapa sih?" gitu. Waktu itu yang masih umur 30, segitulah, 32 lah, segitulah ya, segitulah. Oh, lagi sebut lagi, maaf. Terus habis dari situ, "Hah, segitu? Yakin lu, Pri?" katanya. "Iya, emang kenapa?" "Kok kayak tuaan lu ya?" gitu. Wah, parah banget emang. Aduh, itu wah gila ya kalian. Udah lu pada jangan jadi temen gua. Tapi enggak jadi ya. Iya memang mukanya memang pasti kan muda banget. Apri Udah gitu, banget, enak udah banget. Ya kesel. Udah. Parah banget, baru sih maunya kita berantem ya kayak gitu ya. Jangan gitu dong. Menguji kekompakan. Ya. Kita harus menunjukkan bahwa kalau perempuan bersatu, sebenarnya itu sesuatu kekuatan loh. Ini kenapa aku ingin sekali menghadirkan perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Karena ketika kesempatan itu diberikan untuk perempuan, saya percaya kita akan pasti lebih maju. Iya. Jadi hidup perempuan, perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Kan ada soal karakter, kalian membangun sendiri, ada soal coach gitu. Aku mau nanya, Coach Enghian tuh galak gak sih? Dia nggak galak sih, cuman dia Nyebelin? bukan. Dia tahu kapan harus serius, kapan harus nggak serius gitu. Maksudnya Tapi bercanda. keras banget. Dibilang keras juga enggak sih, karena dia selalu udah gede, udah tanggung jawab. Jadi selalu kasih pilihan-pilihan yang membuat kita pada akhirnya menjadi dewasa. Gitu. Ada foto yang sangat dramatis ya, waktu Apri kan setelah menang, Ani tuh langsung dipeluk tuh sama Coach Enghian, ya kan? Ini aku nangis banget lihat foto ini, kita lihat sama-sama. Jadi sedih nih. Luar biasa. Tapi masih panjang ya? Ya? Kok sebanyak-banyaknya ya? Belum keluar dari ruang doping. Udah nggak mampu. Keluar dari masuk pelatnas gimana ceritanya coach? Ya cuma duit 200.000 mau diapain? Luar biasa Pak. Nggak pernah kenal lelah, nggak pernah kenal capek. Program apa aja saya makan kok katanya. Luar biasa. Jangan puas, nggak boleh puas, nggak boleh puas. Masih panjang. Kok jadi sedih-sedih gini sih, Mbak? Itu lagi mau menang tapi diingetin 200.000 loh. Gimana sih cerita itu nih? Enggak, jadi kan memang panjang banget prosesnya ya Mbak. Terus memang masuk pelatnas itu kan sebelumnya kan saya di klub juga. Terus memang pada saat itu memang Ko Didi juga tahu ya. Maksudnya Ko Didi juga ngajakin saya ngobrol dan ya Ko Didi tahu, pelatih saya tahu dan ya itu menjadi motivasi saya sih sebenarnya. Iya. Jadi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya Mbak. Jadi, gitu sih. Tapi buat kamu, Coach Enghian tuh galak nggak bisa membentuk kamu seperti sekarang? Keras nggak? Menurut saya enggak ya. Ko Didi itu bisa membuat karakter kita ini, tapi dari diri kita sendiri, bukan dari tuntutan dari Ko Didi. Ko Didi hanya. Kenapa dia di sini? Aku katanya nggak ikut. Katanya nggak ikut kok. Loh. Password Katanya nggak itu. ikut kok. Katanya nggak ikut tadi. Password. Password. Apa passwordnya? Hah? Apa passwordnya? Apa passwordnya? Sorry apa? Tadi passwordnya apa tadi? Oh, Poiki. Apa iki? Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan pada Coach Enghian, pelatih ganda putri Grace dan Apriani. Aduh. Dan Coach Enghian sendiri adalah pasangan ganda putra peraih medali perunggu
Olimpiade di Athena 2004. Coach Anghian. Tunggu. Kalau dia kemarin medali perunggu saya kasih emas deh. Jangan ngerasain. Bangganya gimana kan? Melebihin kan? Anak didiknya ngelebihin achievement dari pelatihnya. Itu luar biasa tuh Mbak Rosi. Luar biasa. Coach Anghian, terima kasih. Sudah bisa membawa perempuan membawa emas untuk Indonesia. Saya balikin, Silakan, saya balikin. Coach. Ya. Siap. Nah, kan Coach Anghian kan lebih pada ganda putra ya. Ya. Nah, dipercaya, aku dari tadi mancing mereka Coach, galak nggak, nyebelin nggak, keras nggak. Mereka semua pada bilang enggak, baik. Masa sih? Ada firasat kali. Ada firasat saya ada di sini kan. Mereka nggak tahu loh Coach Anghian mau kesini, nggak tahu kan? Nggak tahu. Tadi janjian habis keluar dari karantina gimana? Enggak sih, memang nggak tahu kalau memang nggak tahu. Taunya cuma berdua aja kan? Iya. Coach, Ya. dipercaya untuk melatih 2 perempuan ini. Padahal Coach kan biasanya kan ganda putra kan. Ya. Berarti PBSI memandang Coach Anghian ini memiliki kemampuan untuk memahami perempuan. Luar biasa. Pak. Untuk memahami perempuan ya. Jangan kedengeran yang di rumah ya. Gimana Coach? Bagaimana bisa melatih 2 perempuan ini? Ya awalnya sih nggak semudah itu ya Mbak Rosi. Awalnya juga penuh dengan pergumulan dan penuh dengan pertengkaran. Oh, Itu yang ngalamin sama saya. jadi nggak gampang? Nggak gampang. 2 perempuan ini nggak gampang? Nggak gampang. Oh. Pergumulan, itu kalau perkataan Iman pergumulan tuh udah berat loh bro. Ya, memang kami gumuli memang. Memang berat. Memang. Iya. Kenapa Coach? Ya kalau perempuan itu tentunya dari penyampaian saya ke mereka aja juga saya harus menata. Konotasi nggak boleh terlalu tinggi. Supaya nggak terdengar kasar. Ya. Terlalu pelan, kelunjak. Bahasanya itu. Jadi gimana kita harus pas. Pernah nggak Coach mengalami Coach ngomong baik-baik tapi mereka berdua lebih ngegas? Jarang sih, tapi ya pernah, tapi jarang. Mereka sudah mengerti. Tapi memang awalnya rata-rata di awal Mbak Rosi yang kita harus menjalin komunikasi yang lebih baik. Itu supaya pengertiannya lebih baik, karena pada saat kita komunikasi kita berjalan baik, pengertian kita lebih baik, itu kebawa ke lapangan. Yang paling penting kan di lapangan. Apa yang paling susah? Siapa yang paling susah di antara mereka berdua, Coach? Awal-awal pasti Apri. Kalau bahasa Inggrisnya itu ndablek. Ini bukan gue loh, dari kemarin gue. Iya, ada orang ketiga yang ngomong. Bahasa Inggrisnya ndablek, bener. Saya bisa ngomong apa-apa. Tapi itu berjalan nggak lama lah. Berjalan lama ngerti, karena kan terutama dari Grace ya. Dari Grace itu bimbingannya dari daily life, persiapan segala macam itu Grace yang bimbing. Terus dari gimana caranya berkomunikasi dengan saya pun Grace yang banyak bimbing. Oh, jadi dia kalau bahasa Inggrisnya paling dablek ya? Iya, betul. Pasti ada seseorang yang juga tahu bagaimana sosok Apriani dan menyatukan orang ini. Karena kan sebelumnya kan Grace sempat berniat untuk gantung raket, tapi saya mau memperkenalkan selain Coach Anghian, ada juga sosok yang ikut berperan membina pasangan Grace dan Apri dari awal karir. Saya mengundang Ibu Imelda Wiguna, yang merupakan pelatih Grace dan Apri saat masih di klub PB Jaya Raya. Ibu Imelda ini jangan lupa juga juara All England 79 di 2 nomor ganda putri dan ganda campuran. Legend. Hai Bu Imelda. Hai. Mereka udah pikir Ibu Imelda datang loh.
Bu, aku kan Grace ini kan udah mau pensiun Bu Imelda. Terus tiba-tiba Apri muncul. Grace tuh katanya bangkit lagi. Ibu sempat mengatakan kondisi seperti ini, sudah jalan Tuhan buat Gracie. Ya. Apa yang Ibu lihat? Ya pertama-tama sih memang tidak mudah ya untuk pengalaman sebagai atlet ganda ya, tidak mudah untuk menyatukan hati. Apalagi berbeda usia cukup panjang, sekitar 10 sampai 11 tahun antara Apri dengan Grace. Tapi saya sendiri juga berpengalaman yang terakhir partner dengan Rosiana Tendian itu Itu jauh juga ya Bu ya? 17 tahun saya pikir. Iya, Ibu sama Vera Fati Fajri, lebih jauh Rosiana lagi. Tendean. Ibu mau berpasangan dengan Rosiana Silolahi. Bisa juga. Ibu berpasangan dengan Rosiana Silolahi dilatih oleh Coach Eng Hian, bagaimana Bu? Bisa jadi itu. Bisa jadi. Nah, saya bersyukur sekali ya karena memang pengalaman juga bisa interaksi komunikasi dengan baik dengan pelatihnya, dengan Eng Hian. Jadi Seperti tadi si Eng Hian udah kasih tahu kan dablek kan, Apriani itu dablek gitu memang. iya. Bu Imelda, aku pernah dengar cerita coach ini minta bantuan Ibu untuk menengahi Grace dan Apri. Sampai-sampai Ibu pernah bilang gini ke Coach Eng Hian, jewer aja si Apri itu kalau nggak mau nurut. Bener nggak Bu? Oh, ternyata diem-diem ya? Gitu ya? Jadi tanpa pengetahuan Apri pada saat awal-awal itu saya dengan Eng Hian dengan Grace itu diskusi gitu loh. Jadi maksudnya karena emang ya itu ndablek itu si Apri ini. Jadi Bu, gimana sih ndableknya dia Bu? emang bandel sih, memang bandel anaknya ini. tapi kan dia kita semua tahu bahwa dia punya apa keistimewaan yang jarang banget ada dimiliki oleh seorang atlet yang junior, boleh dibilang junior. Jadi kita berembuk sih, Eng Hian sebetulnya juga sudah Ci kalau Bohwat ya Bu ya? bohwat. Jadi kalau terus-terusan Apri begini, sepertinya ya akan ada sanksi gitu. Ya tapi sabar aja. Yang penting kalau nakal dijewer aja, saya bilang begitu kan. Kemudian Grace juga ngobrol juga gimana gitu si Apri ini ya. Tapi ya saya berterima kasih banyak. Kesuksesan ini tentu tidak terlepas dari peranan Eng Hian. Yeay. Kasih Cim. Dan juga Grace-nya juga begitu ya. Jadi kalau pasangan yang beda usia banyak itu tuh memang tergantung dari yang seniornya. Bagaimana seniornya itu bisa membawa juniornya itu ya dengan baik. Ya. Karena biasanya kalau senior yang lebih bagus mainnya dan berpasangan dengan junior itu suka gampang marah tuh. Jadi kalau salah pasti ngomongnya suka kasar, goblok gitu ya kan. Otaknya di mana kan begitu ya kan. Di sini nih, didengkul ya gitu ya. Terus sih, terus. Keluarin aja, Ci. Udah enggak, saya tahan-tahan, enggak. Pernah enggak? Enggak. Oh, benar. Nadanya aja kalau nada kalau udah tinggi Enggak ke sini. Oh, Jadi jalan. Tahan kok enggak tahan gitu. spesial banget nih. Aduh, spesial banget tadi. Gimana Coach? Gimana? Udah enggak tahan, Cek, kok enggak tahan. Gitu ya. Ternyata nggak selama ini gitu. Oh, buat ngurusin anak satu. Saya anak dablek ini aduh. Iya. Terus Ci. Ya kalau mau bilang ampun sih ampun-ampunan memang. Aduh,
terusin Ci, waduh diulas. Jadi Bu Imelda mereka tuh kelihatan kompak, kelihatan ini di belakang lapangan ada Bu Imelda, ada Coach Engyan. Udah sebenarnya udah ampun-ampun ya Bu ya. Saya tuh sebetulnya melihat permainan mereka di Olimpiade kali ini tuh saya terkejut banget. Iya. Karena saya melihat Apriani permainannya, tekniknya, juga fisiknya, dan kemudian mentalnya itu berkembang pesat gitu. Ya. Bukan naik satu level, tapi menurut saya ya ada peningkatan 2 level. Jadi pasti kembali lagi ini pasti ada peranan dari Engyan dengan Grace sebagai partner. Yes. Itu. Iya. Jadi saya lihat dari awal main, terutama mentalnya ya, dari awal main itu wajahnya Apri dengan Grace itu menunjukkan apa ya, semangat tapi tetap tenang gitu. Jujur saja. Jangan-jangan Bu Imelda itu karena ibu WhatsApp sebelumnya. Ayo Bu. Ayo ngaku. Ya sih, jadi kita kalau klub itu sudah kirimkan atlet ke pelatnas, seolah-olah ya sudah kita tuh lepas mereka itu ke tangan pelatih yang ada di pelatnas. Paling juga kalau ada curhat atau ngobrol gitu, paling kita bisa kasih nasihat-nasihat aja. Dan di dalam pertandingan ini sih memang pada saat Kevin dengan Gideon kalah, jujur saja ya, saya agak down gitu. Ya, aduh, bagaimana ya? Karena memang ada Hendra dengan Aksan ya, tapi dan Hendra Aksan sebetulnya sampai dengan semifinal itu wajahnya juga wajah optimis gitu. Jadi sebetulnya, cuman kan nggak diunggulkan, maksudnya untuk meraih medali emas itu jauh dari impian sih sebetulnya. Iya. Bu Imelda, nggak pernah mimpi gitu kan. saya tuh, Kenapa? Bu Imelda, saya tuh kenapa merasa sangat senang, bahagia dan bangga sekali bisa menghadirkan 2 perempuan dalam panggung ini. Mereka punya pengalaman sendiri-sendiri. Gracia yang malang melintang, pernah didiskualifikasi di Olimpiade sebelumnya, umurnya juga sudah tidak muda lagi. Tidak lagi. Seperti aku. Dapat pasangan yang, apa tadi? Apa? Pasangan yang apa yang muda ini tadi? Apa? Double. Pinter. Kalau saya harus ngomong dia pinter. Iya. Sekarang dirubah sekarang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Hanya Bu Imelda, kenapa saya begitu bangga bisa menghadirkan 2 perempuan ini yang selalu disebut tidak diunggulkan, bukan nomor unggulan. Tahun ini hadiah kemerdekaan Republik Indonesia adalah para perempuan yang selama ini mungkin tidak dapat kesempatan yang sama. Luar biasa. Tidak dianggap sama dengan yang lain. Tahun ini, tahun perempuan, pembawa emas untuk Indonesia. Yeay, Bu. Bu Imelda, thank you so much. Love you, Bu.